Ini siapa nih sebelahnya? Ini Mas Soho atau Mas Nugi sekali. Ini adalah joki saya, joki Seon dan Meva. Kebetulan ini yang rawat juga, Mas. Oh, berarti ini perawat dan joki. Iya. Kita di kandang, satu kandang kita bareng-bareng, tapi yang khusus merawat Seon dan Meva ini. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih? Ada Mas Dedi Mas Koler. Dedi, oke. Sebagai apa nih? Ini sebagai penerbang seluruh burung tim tampil beda. Oke, ini penerbangnya teman-teman, ada Mas Dedi. Sekaligus perawat juga. Oke, perawat Tapi juga. ini tidak dibolehin ngerawat Seon dan Meva. Oke. Karena Mas Sohonya itu bilang spesial untuk merawatnya. Oke, Ada siap. perawatan spesial. Ini Mas Hoho, Nugi, Hoho. Ini ada Mas Ajis dan Mas Koler atau Mas Dedi nih. Jadi, Siapa lagi nih? kalau ini Mas Bakit atau si Jack. Oke, si Jack atau Mas Bagit. Siapa nih di sini nih? Si Jack di sini sekali menjadi joki pelapis, Mas. Oke, joki pelapis. Joki pelapis daripada Mas Nugi ya, Mas Soho, karena kadang kerja sih. Jadi ini joki pelapis sekaligus perawat juga bersama Mas Dedi Koler. Oke, siap. Ini ada Mas Bangkit, Mas Ajis, Mas Hoho, dan Mas Dedi Koler, teman-teman. Oke, di video sebelumnya itu kita udah mereview si Seon. Video kali ini kita akan mereview partner Seon, yaitu Meva. Oke, Mas Ajis nih, cerita sedikit nih tentang Meva. Meva, mau tentang apanya ini? Apa aja nih, terserah Mas Ajis nih. Mungkin prestasinya udah berapa kali atau apa, terserah nih. Mungkin dari prestasi ya, untuk Meva itu hampir sama dengan Seon, cuma lebih banyak Seon sih, mengimbangi lah, Mas. Oke, siap. Nek misal kalau Seon 10 kali, Meva 9 kali, misalnya seperti itu perbandingannya, nggak beda jauh. Berarti 11-12 lah Iya, ya. istilahnya 11-12. Meva dan Seon 11-12. Ngomong-ngomong nih, seperti apa sih wujudnya si Meva? Kalau Meva wujudnya tritis agak hitam, Mas. Coba Mas diambilkan, Mas. Ya ini, kalau Meva kalau ini namanya Meva, Mas. Tritis agak hitam. Oke, boleh pegang, Mas. Silakan. Ini baru selesai ganti baju ya. Oke, selesai mabung. Ya, selesai mabung. Ini lagi mau menjawat. Untuk karakter Meva, Karakter Meva 3/4 aman tali CC. Oke. 3/4 aman tali, teman-teman. Tinggi juga turun. Tinggi turun. Untuk prestasinya nih, udah ada apa aja nih si Meva? Prestasinya ini terbilang bagus. Memang masih kalah ya sama si Seon. Tapi untuk prestasi yang berpiala itu baru 5. Oke. Itu di event besar semua. Kalau yang jagungan piagamnya ada sekitar kurang lebih 15-an. Kalau yang tanpa piagam ya udah berkali-kali. Ini juga pernah
juara totalan di Gedung Legok mas, totalan 30 juta. 20 juta. Totalan 20 juta juara. Juara 1. Oke, totalan 20 juta juara 1 nih si Meva teman-teman. Terus juga totalan lagi di Gedung Legok kalau nggak salah 10 juta juara 2. Itu kalah ketinggalan, posisi lagi mabung. Oke, belum mabung dilombain. Karena joki saya itu birahinya tinggi mas kalau untuk lomba mas. Apalagi lomba di lapak yang udah biasa buat mainan itu pasti birahinya tinggi banget itu mas Bobo. Itu pasti pinginnya lomba. Nggak pernah lihat keadaan burung itu. Lagi mabung, lagi menjawat itu tetap dilakuin. Oh ya, waktu itu saya juara di Giringan B. Waktu lockdown itu juga lagi menjawat mas. Oke, Seon menjawat dilombain juara. Iya, kalau Meva waktu itu lagi mabung, kalahnya di final ketinggalan. Ada cerita menarik gak ini tentang si Meva ini? Kalau Meva itu ada mas, Gimana ada tuh? filosofinya. Dari nama ya mas. Oke, dari nama. Dari nama itu Meva itu merupakan nama yang saya ambil dari salah satu orang mas. Oke, gimana? Ya malu mas diceritain mas. Gak apa-apa, di-share ke teman-teman ini kan biar tahu nih Meva sih dari mana itu tercetus nama Meva gitu kan. Kalau Meva itu berasal dari salah satu nama perempuan mas. Oke, nama perempuan. Ya mas, kebetulan itu adalah perempuan yang saya sayangi. Tapi waktu itu mas. Oke, waktu Masih saya ya istilahnya pacaran gitu. Oke, siap. Saya pacaran sama dia, saya dapat burung ini, terus karena saya sayang banget sama orang itu, jadi burung ini saya kasih nama Meva biar saya selalu ingat dia. Oke, menarik nih. Nama Meva tuh ternyata dari seorang perempuan yang dikagumi nih sama Bos Ajis dan akhirnya dikasih nama si Meva. Oke, Meva. Untuk harga nih, penawaran si Meva udah berapa sih? Kalau Meva yang nawar juga udah banyak mas. Oke. Bahkan lebih banyak ini daripada Seon untuk penawarannya. Namun nominalnya masih tinggi Seon. Oke. Kalau ini udah penawaran mulai dari 3 juta, 5 juta, 6 juta, 8 juta. Terakhir saudara saya Oke, saudara. di Bogor nawar 12 juta. Tapi kebetulan kalau si joki saya itu menghendaki iya, mungkin waktu itu udah di take over, tapi joki saya menghendakkan jangan, maka masih tetap di sini. Terakhir penawaran 12 juta sama tim Putra Mandiri Bogor. Oke, terakhir ditawar 12 juta sama Putra Mandiri Bogor. Kenapa kok belum dilepas nih? Ya karena partner dari Seon mas. Oke, Kalau- partner dari Seon. Istilahnya pergi jauh, udah nggak di sini lagi, udah nggak bisa ngeliat, udah nggak bisa berprestasi, dan udah nggak bisa memiliki mas. Jadi kita tetapkan untuk tidak di take over terlebih dahulu. Oke, jadi kalau di tim Tamil Beda tuh sebenarnya kita keluar player banyak itu saling melengkapi teman-teman. Contohnya kalau si Meva itu kan 3/4 oke, tingginya oke. Kalau si Seon itu enakan geber, ibaratnya prit geber langsung kalau si Seon. Jadi ini dua burung ini melengkapi. Juga ada beberapa lagi seperti Jablay, tinggi pukul dan lainnya itu sebenarnya saling melengkapi dan ya mungkin kebanyakan juara tuh ini tumbang, yang satu tuh naik gitu loh kalau di tim Tamil Beda gitu ya Ya Mas. seperti itu, saling melengkapi. Satu tumbang, yang satu naik. Satu tumbang, yang satu naik. Kadang naik bersama-sama. Iya, Toh juga benar. kadang jatuh bersama-sama mas. Namanya rezeki itu nggak menentu mas. Benar. Rezeki itu ya pasti ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada Iya. kalanya datang, ada kalanya enggak gitu kan. Oke, Meva itu ngomong-ngomong nih udah ada anaknya atau belum nih? Nah seperti yang di video sebelumnya itu yang tentang anaknya Seon, kita kan menyinggung anak Meva juga. Oke. Kalau anak Meva udah ada mas. Tapi
nggak ada yang tersisa. Gimana tuh ceritanya kok nggak ada yang tersisa ini? Aduh lucu nih. Gimana nih? Ya kebetulan kita waktu itu emang ini anaknya Meva latihnya agak susah mas. Oke. Bisa sampai 5 giringan, 6 giringan baru sampai setar. Bahkan baru mulai enak. Toh kita ngelatihnya juga jarang-jarang sih mas kalau untuk anaknya Meva. Soalnya kita terbatas waktu juga sih. Jadi jarang latih. Kalau waktu itu kan anaknya Seon segiringan langsung bisa berangkat. Ya. Kan cepet. Kalau ini agak sedikit kurang dan juga dilatihnya agak lamban anaknya. Saya nggak tahu karena mungkin betinanya yang kurang bagus atau gimana. Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyumbangkan menyumbangkan betina yang bagus yang buat ternak, buat Meva, yang recommended lah istilahnya lah. Boleh nanti di. Mungkin ada yang mas nih sama ini aja nih mas, nanti keluarnya kayak gini boleh. Kita di sini terbuka gitu ya mas. Terbuka sekali. Terbuka nggak apa-apa, yang penting jujur juga, kita juga pasti jujur. Insya Allah kita jujur. Terus kan ada tuh yang pernah ngomong, ada orang bilang tuh kalau diambil anaknya rusak. Itu menurut Mas Ajis tuh mitos atau gimana tuh? Kalau saya pribadi bisa percaya bisa tidak mas. Soalnya saya ngalamin sendiri anaknya Seon dan anaknya Meva mas. Gimana tuh? Jadi anaknya Seon keluar nggak bagus anaknya. Anaknya Meva keluar Meva nggak bagus. Sedangkan mereka berdua lagi top perform. Berarti ada yang kalah mas di situ mas. Yang kalah ternyata anaknya. Oh berarti ibaratnya Meva Seon bulu full, cuma anaknya keluar udah terbang, udah hampir jodohin, itu kerjanya malah menurun. Iya begitu, seperti itu. Oke, jadi gitu teman-teman, percaya atau enggaknya udah dialami sama Mas Ajis. Pada saat kondisi Meva Seon udah ibaratnya top performanya, malah peyiknya dijodohin, giringnya bagus, itu ada yang kalah gitu ya Mas? Ada yang kalah. Mungkin peyiknya yang kalah atau ini sama Seon kerjanya menurun. Ya kepercayaan lah, ada juga yang di tim sini dianakin tetap juara, tetap ada. Ada juga yang habis dianakin habis itu hilang namanya, ada yang nggak juara gitu, ada juga. Untuk Meva nih, prestasi yang paling berkesan. Prestasi yang paling berkesan Meva ya waktu di Gedung Lego dapat 2 kali totalan besar. Terus yang satu lagi ini kan udah di review juga kemarin di videonya Seon. Ini dapat peringkat 2 klasemen juga. Poinnya sama dengan Seon, tapi berhubung prestasinya banyak Seon, jadi Seon yang didapatkan juara 1. Terus ini juga juara di B mas. Dulu pernah ikut di B. Di B juara, kebetulan juara 2 di lapak sirkuit Purbalingga. Itu waktu lockdownan mas. Oke. Berarti pas lockdown nggak kerawat masuk B, dilupain juara. Juara. Waktu itu kan beberapa giringan nggak keluar karena nggak ada lapak yang buka. Sekali buka ada event di B, kita masukkan B, langsung juara. Oke, ini berarti ibaratnya Meva Seon tuh nggak apa ya, nggak ngenyang lapak. Iya. Dimanapun mereka tuh bisa, giringan A maupun giringan B tuh mereka mampu. Oke, sekilas info nih teman-teman. Pernah nih Mas Ajis kan berangkat, Mas Ho berangkat, nggak ada yang lombain. Akhirnya saya sama Mas Dedi sama Mas Bangki tak bawa lomba. Alhamdulillah tak joki sendiri. Meva juara, pernah juara 1, terus di itu juara 2 tak joki sendiri juga. Ini nurut nih, ini nurut sama saya, nggak kayak Seon. Video sebelumnya kan pernah tuh saya ngobrol nih, apa ya, kalau Seon jebol sama saya, tapi kalau Meva tuh enggak. Ini lebih nurut ketimbang Seon nih teman-teman. Memang beda mas, 20 ini mas. Kalau ini bisa nurut sama siapa aja, apalagi kalau udah biasa lihat, biasa pegang, pasti dia mau nurut. Beda sama Seon. Kalau Seon itu istilahnya nurut ke bapaknya. Nurut sekali sama bapaknya itu. Bapaknya itu Mas Ho berarti. Ya Mas Ho itu, yang bener-bener rawat ya. Saya nggak tahu itu pakai resep apa, mungkin kalau malam diciumin apa gimana, daripada nyium istri mungkin lebih baik nyium burung. Oke, ada aja nih teman-teman. Memang kalau Seon itu paling nurut sama Mas Ho. Terus apa nih rahasianya kok burung 2
bisa sampai prestasi sebanyak ini tuh rahasianya apa ini Mas? Sharing ke teman-teman nih. Oke, rahasianya untuk prestasi Seon dan Meva